Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Gome. Bersama saya dengan Devi dari Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim dalam program Ngobrol Santuy bareng Gome. Kali ini kami bersama dengan PT Pama Persada hadir bersama saya Bapak Joko Budi Santoso selaku CSR Officer PT Pama Persada Nusantara. Kemudian ada Bapak Muhammad Iqbal dari Pembina UMKM dan IKM dari PT Pama Persada Nusantara. Selamat sore Pak Joko, sore, Pak Iqbal. Bu. Terima Sore. kasih telah bergabung bersama kami pada sore hari Sama-sama. ini. Tema kita hari ini adalah peran dari CSR Pama Persada dalam pengembangan IKM dan UMKM di Kabupaten Muara Enim, terutama yang menjadi mitra binaan dari PT Pama Persada Nusantara. Terima kasih kehadiran Bapak pada Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim. Saat ini Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim merupakan satu tempat yang memang memfasilitasi pelaku usaha UMKM dan IKM untuk memperjualbelikan semua produk yang mereka hasilkan. Namun tidak hanya sebatas itu Pak, kami informasikan bahwa UMKM dan IKM ini pun dapat mengeksplor apa yang produk-produk mereka hasilkan, mereka kembangkan. Misalnya saja mungkin kemasan mereka belum maksimal, tidak memenuhi standar. Nah itu Gerai Oleh-oleh akan mencoba mencari jalan keluar dari pihak pemerintah, kemudian dari pihak CSR sendiri. Karena untuk keberlangsungan dari jalannya Gerai Oleh-oleh ini tidak akan bisa dilakukan oleh peran pemerintah sendiri. Peran CSR pun akan sangat berarti. Nah, terima kasih. Ini ada Pak Joko dari PT Pama Persada. Mungkin saya ke Pak Joko dulu. Silakan. Ya Pak ya. Pak Joko, dari pihak dari perusahaan Bapak sendiri, sebenarnya apa yang menjadi visi dan misi bekerja di PT Pama Persada ini, khususnya dalam membantu UMKM dan IKM di Kabupaten Muara Enim? Ya. Kami dari PT Pama Persada Nusantara, kami memiliki 6 nilai inti, Bu. Okay. Nah, 6 nilai inti itu pas di akhir nomor 6, kita itu ada yang namanya memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang terkait. Nah, kalau di Astra ada namanya Catur Dharma Astra. Kalau di Pama ada 6 nilai inti Pama. Itu budaya kerja yang ada di Pama, dan itu yang menjadi nilai kita untuk selalu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar operasional dari Pama. Terkhusus untuk UMKM dari PT Pama Persada Nusantara sendiri, alhamdulillah pada saat ini ada 63 UMKM yang telah kita bina di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Jadi ya, pembinaan yang kita lakukan adalah pendampingan maupun hal-hal yang lain, tujuannya untuk agar UMKM ini bisa berkelanjutan dalam melaksanakan proses bisnisnya. Nah, nantinya harapan kami setelah tidak adanya Pama, mereka tetap mandiri bisa menjalankan bisnisnya, serta meskipun tidak ada Pama tadi, dia tetap jalan. Itu harapan yang kita inginkan. Baik, jadi banyak ya Pak ya, ada 63 ya, ada 63 mitra binaan ya Pak ya. Itu kalau boleh tahu Pak, untuk produknya sendiri yang dihasilkan bermacam-macam atau mungkin satu jenis produk itu Pak? Kalau dari produk sendiri kita ada bermacam-macam produk. Kita sebenarnya UMKM itu kan nggak cuma produk makanan saja, ada produk yang lain. Kita ada UMKM pertanian. Ada pertanian ya Pak ya? Ada juga UMKM pertanian, karena tadi pagi kita juga habis panen perdana padi organik. Padi organik? Iya. Itu di daerah mana itu Pak? Di Karangraja. Karangraja Muara Enim ya? Iya. Oke. Nah itu salah satunya yang pertanian. Ada lagi perikanan. Ada perikanan, ada juga peternakan, ada vokasi, ada hidroponik, dan yang lain seperti itu. Ada jamur juga. Jamur. Kopi. Berarti sudah hampir di seluruh sektor ya Pak ya? Alhamdulillah sekali, luar biasa. Iya. Alhamdulillah saat ini udah seluruh sektor. Jadi kami dari PT Pama, misalnya ada UMKM yang ingin kita bina, dalam artian kita dampingi proses bisnisnya, seperti itu, silakan kalau ingin menjadi mitra binaan dari PT Pama. Oke, baik Pak. Mungkin terkait dengan menjadi mitraan dari PT Pama,
Mungkin bisa Pak Joko informasikan nih Pak di sini kepada pelaku usaha yang memang kalau boleh kami sampaikan pada saat ini sejak berdirinya Gerai Oleh-oleh ini Pak, antusias dari pelaku usaha itu sangat luar biasa dan memang mereka membutuhkan sekali yang namanya mitra binaan nih Pak, baik dari pihak perbankan mungkin kalau masalah pendanaan ya Pak ya. Di sini kalau boleh disampaikan Pak, kira-kira syaratnya apa nih Pak untuk pelaku usaha nih bisa ikut bergabung menjadi mitra binaan di PT Pama Persada Nusantara? Silakan Pak Joko. Yang pertama, syarat yang utama itu mereka memiliki bisnis sendiri. Oke, bisnis sendiri ya. Jadi kita nggak bentuk bisnisnya, tapi mereka sudah punya bisnis. Sudah punya jalan Sudah sendiri, bisnis. produknya sudah ada dulu gitu Pak Sudah ya? ada produk sendiri. Nah, jadi nanti kita bakal survei di situ bagaimana keseriusan dari UMKM tadi ingin menjadi mitra binaan. Kalau UMKM-nya emang dia memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi mitra binaan kami, ya insya Allah kita bakal bina. Bakal bina, berarti nanti akan ada survei Pak ya ke lokasi, kemudian bagaimana melihat produksi mereka gitu kan, baru nanti bisa kita evaluasi kekurangannya seperti apa yang mereka butuhkan gitu Pak ya. Oh berarti bisa siapa aja nih Pak ya pelaku usaha yang ini ya, yang memang berminat, mempunyai motivasi, tapi terutama sudah punya produk sendiri. Tinggal dibantu untuk pengembangannya ya Pak ya, mau seperti apa gitu kan. Apakah butuh kemasan, mungkin peralatan juga bisa ya Pak ya? Peralatan bisa, tapi lebih utama kita ke ilmu. Oh ke ilmu, baik Nanti ke mungkin ilmu. Mbak Iqbal bisa Oh, menjelaskan iya. lebih lanjut ya Baik, yang baik. akan kita sampaikan dari PT Pama, bentuk pembinaannya seperti apa. Pembinaan ya. Baik, oke, mungkin sementara saya beralih dulu ke Pak Iqbal nih. Nah, karena tadi masalah ilmu, kemudian mungkin pembinaannya seperti apa. Baik Pak Iqbal sebagai pembina UMKM dan IKM yang menjadi mitra binaan dari Pama Persada, mungkin bisa disampaikan Pak kepada para pelaku usaha. Programnya sendiri ini program utama, kemudian yang lain-lain itu dari CSR-nya seperti apa Pak? Baik, Ibu Desi makasih ya untuk kesempatan ini. Ini pertama kali saya juga ke Gerai Oleh-oleh Muara Enim. Pertama kali ya Pak ya? Tadi ada pertanyaan nih, gome apa gitu. Iya. Tapi itu suatu hal yang unik ya. Kan kalau kita coba di ilmu pemasaran, kalau kita mau dikenal sesuatu atau produk kita ada sesuatu yang unik gitu kan. Nah ini gome gitu. Nah ketemu Ibu Desi, saya melihat ini nyaman di sini gitu. Secara fisik eviden ya, secara bukti fisiknya ini nyaman di sini gitu. Nah ini sebenarnya kami ini seperti Pama ini butuh partner-partner yang seperti ini yang bisa tempat. Kalau kami selalu bilang kami kan bikin lembaga pengembangan bisnis itu ya, ada kantornya ada itu, kita selalu bilang ini rumah UKM kita bilang. Rumah UKM. Ini rumah UKM itu kan baru Pama ya. Iya. Nah kalau ini kan Muara Enim Gome nih. Nah ini rumah UKM dalam skala yang besar nih di Kabupaten Muara Enim seperti itu. Tadi Ibu Desi tanya, pembinaan yang diberikan oleh Pama, yang dalam hal ini saya yang beri pendampingan, itu ujungnya mau kemana sih gitu kan? Iya betul, akhirnya ya Pak akhirnya ya, mau kemana? Kan kita kalau hidup itu ada tujuannya, ada tujuannya. Betul. Selama ini orang kadang-kadang mungkin melupakan ujung pembinaan apa. Nah kami ada tuh ujungnya tadi seperti Mas Joko bilang, mandiri. Kami tujuannya semua yang kita bina, itu ujungnya mandiri. Kalau sudah mandiri, kita kan perlu konsentrasi sama yang berikutnya lagi. Udah mandiri, bergilir udah mandiri gitu. Nah mandiri ini juga bukan berarti dia lepas gitu. Dia bagian dari, kalau kita ada instruktur, ada ko-instruktur. Kalau ada pilot, itu co-pilot. UKM yang mandiri ini menjadi co-pilot dari kami. Dia yang akhirnya dia juga menjadi narasumber dari kami juga nanti. Jadi bisa diturunkan ya Pak ya? Iya gitu. Karena ada prinsip pembinaan berhasil itu kalau kita punya generasi. Betul sekali. Punya generasi. Nah itu yang kita harapkan seperti itu. Nah untuk menuju ke sana, kita selalu dua Bu yang kita pendekatan kita. Pendekatan pertama adalah kita benahi yang namanya jiwanya ini. Karakter ya. Satu itu karakter yang kita ini, satu adalah keterampilan. Itu buat kami itu jiwa. Ya, kemudian yang kedua lagi raga. Raga ini apa? Tempat usahanya, ya kan? Pabriknya, sawahnya gitu kan? Itu yang kami benahi juga. Dua hal itu yang harus kita lakukan gitu. Saya ke Grome ini, saya melihat dua hal itu ada sudah. Oh, sudah ada di sini Pak? Ada, ya, raganya Bapak, sudah ada nih. Raganya ya. Jiwanya
ada juga, ada ibu di sini jiwa, ada orang-orang yang concern di sini. Ada teman-teman yang bantu juga nih Pak yang lainnya. Ini. Akhirnya kita berpikir, waktu Mas Joko, teman-teman LP bilang, Pak, kita diundang menggerai oleh-oleh, tangkap itu, kita harus proaktif, gitu kan, seperti itu. Nah, kami selalu bilang, bisnis itu, kalau kita ingin mengembangkan suatu produk, suatu bisnis, jasa, pasarnya ada enggak? Pasarnya dulu. Nah, itu ada konsep yang namanya yang kita lakukan. Kebetulan saya alumni Astra, ini bagian lingkungan Astra, kita selalu dikasih selalu diingatkan istilahnya supply chain management, Bu. Okay. Nah, kalau udah prinsip supply management kan kita harus melihat keterkaitan antara hulu, tengah dan hilir. Tapi kalau kami selalu melihat jangan di hulu, di hilirnya. Hilirnya itu apa itu? Pasar gitu kan gitu. Nah, udah di sini saya lihat teman-teman bilang, Pak, ternyata produk-produk kita ada yang beli di sini, ada yang beli di sini, ada yang beli di sini. Pasarnya udah terbentuk nih. Tinggal main skala kan nanti. Skala nggak mungkin kalau misalnya kita bermain cuma UKM kita aja. Mohon maaf nih UKM PAMAS saja. Kan harus diperluas, diperbanyak lagi supaya skala pasarnya secara bisnisnya terpenuhi gitu kan. Oke, pasar. Baru kita lihat ke tengah, Bu. Tengah itu mereka di prosesnya sudah benar nggak? Misalkan dia di produk makanan menentukan bahan bakunya oke belum? Cara pengolahannya oke belum? Proses produksi. Proses produksinya. Ya, Nah itu. Jadi proses produksi ya. Mungkin Ibu kan orang industri nih ngerti nih. Jadi di tengahnya tuh. Iya. Di tengahnya kita harus ajari dulu. Pasar sudah ada, tengah ada, hulunya. Hulunya nih bahan bakunya ada nggak? Ketersediaan ya kan? Ketersediaan gitu. Terus tadi Pak Ahmad cerita, Mas Joko cerita, kita tuh ada pertanian, ada makanan olahan, ada, iya kan gitu, ya kan? Ada tadi. Jasa, ada pupuk, ada. Saya melihat ini ada satu rangkaian yang supply chain management udah ada. Kita tinggal mau apa? Kita ada padi organik, di ujungnya mau bikin tepung beras, sudah ada. Di tengahnya nih, yang pakai kita sama-sama. Tapi itu harus kita tumbuhkan ke UKM kita. Terus yang berikutnya, Bu, kita ini selalu pendampingan diutamakan. Pelatihan itu di awal saja, tapi pendampingan. Nah, pendampingan itu yang kadang-kadang orang nggak sabar. Ini lama sekali Mas, lama sekali prosesnya. Itu yang harus kita lakukan, kesabaran itu gitu. Saya sekarang ini 35 tahun, Bu. Dari awal saya kerja ini, saya bekerjanya seperti ini. 30 tahun. Mendampingi Pak ya? Mendampingin, membina transmigrasi UMKM. Gitu, semua saya dampingi supaya di ujungnya mandiri, dia mandiri, penghasilan, ininya juga itu. Nah, kemudian kalau saya lihat ini Bu ya, kemarin kami ngajarin basic mentality. Di basic mentality kita ngajarin juga supaya kenal bisnis itu dari mana. Nah, kami kemarin ajarin itu dari model bisnis, Bu. Nah, sekarang yang dikenal itu model bisnis canvas. Saya selalu bilang, ini pemasarannya udah ada, segmen pasarnya ada. Gitu kan? Ya kan? Nah, kita ajarkan di tengah itu. Di prosesnya. Nah, kemudian ada satu yang harus kita pelajari juga, yang harus kita kembangkan juga adalah saluran. Saluran pemasarannya apa? Distribusi pemasarannya Pak SK. Ya, saluran. Kalau zaman dulu kita tuh kalau mau mengenalkan produk, kita buka toko, buka counter gitu. Nah, kalau sekarang kan mahal gitu. Nah, alhamdulillah ada medsos, ya, secara digital. Satu lagi nih, orang-orang tuh belum tentu yang lihat di foto kan pengen juga lihat fisiknya. Ada Gome ini. Gome ini adalah saluran. Saluran. Jadi kalau kalian tidak manfaatkan, sia-sia ini gitu. Jadi kalau menurut saya rasanya kita tinggal jalan. Terus kemudian ada satu hal lagi Bu yang kita ingin sampaikan juga di sini. Pasar itu hal yang utama. Kemudian pasar itu tidak boleh stuck, tidak boleh sekitar situ. Harus meluas, harus bertambah penjualan. Jaringannya harus lebih luas supaya ya, bisnisnya kita berkelanjutan UKM itu. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Kita bangun namanya ekosistem bisnis, Bu. Ekosistem bisnis itu terlibat nih semua pihak terkait. Baik itu hubungan yang di hulu, di tengah, di hilir, di pembiayaan, di mana-mana seperti itu. Nah, kita harus rangkul.